bahasa Inggris. Ya berapa formasi yang sudah diajukan untuk guru bahasa Inggris, kan. Tapi sebenarnya kita Kota Cilegon. Pertama mungkin saya ingin menyampaikan yang terkait Pemda Garut ya. Ini cukup sering yang tentunya kita melakukan dialog baik dengan para guru-gurunya dan juga dengan Pemda, termasuk juga dari DPRD yang juga pernah kita berdiskusi di Kemendikbudristek. Di sini dapat saya sampaikan untuk konteks perhitungan P3K guru dalam DAU tahun anggaran 2021, formasi yang diperhitungkan untuk Pemda Garut itu sebesar 10.216 yang tadi juga sudah disampaikan, dan alokasi anggaran yang untuk tahun 2021 sebesar 191 miliar sekian. Jadi ini adalah anggaran yang sudah dialokasikan. Dan ya, seperti tadi yang sudah disampaikan, jumlah guru P3K yang dilaksanakan oleh Pemda Garut sebesar 196, sehingga ditambahkan juga kebutuhan formasi 2022, sisa formasi 2021 yang masih sangat besar karena 10.000 sekian yang dialokasikan, tapi yang dilaksanakan 196, ditambah dengan kebutuhan tahun ini, maka masih ada 10.664 formasi untuk Kabupaten Garut dan anggaran sebesar 103 miliar yang merupakan alokasi yang sudah dianggap masih bisa dipakai dari tahun 2021. Karena ini sifatnya earmark, tidak bisa digunakan untuk belanja yang lain. Jadi artinya menurut saya tadi pertanyaan Bapak terkait dengan apakah kita memprioritaskan hanya untuk mekanisme 1 saja, lalu tidak untuk mekanisme 2 dan 3. Maka kalau menurut saya, ketika anggarannya sudah bersifat earmark, yang tidak bisa digunakan untuk kebutuhan belanja lain, saya rasa jumlah anggaran yang sudah disediakan ini bisa dimaksimalkan, Pak, untuk pemenuhan kebutuhan formasi guru ASN P3K yang ada di Kabupaten Garut dan juga mungkin di tempat yang lain, tadi Bapak dari Kepulauan Tanimbar dan juga dari Kota Cilegon. Jadi sehingga alokasi dana, karena kalau tidak dipergunakan untuk ASN P3K guru, maka ya dananya tidak bisa, dia akan terus dihitung sebagai dana yang sudah harus diprotek untuk kebutuhan ASN P3K guru. Mungkin nanti kalau masalah revisi anggaran, mungkin Pak Aba bisa menjelaskan, atau mungkin dari Kementerian Keuangan dan Dalam Negeri, karena sebenarnya dalam tata kelola kita ya revisi itu selalu saja dimungkinkan. Ya misalnya kalau ada kondisi yang memang harus kita lakukan, ya kita harus melakukan revisi sehingga apa yang menjadi terutama ketika sudah bersifat sangat spesifik penggunaannya ini bisa diakomodasi. Jadi itu pertama dari saya. Jadi kita maksimalkan, Pak, sesuai dengan alokasi anggaran yang sudah ada, karena toh alokasi anggaran tersebut tidak bisa dipergunakan untuk belanja yang lain. Jadi kita maksimalkan sehingga semakin banyak formasi guru ASN P3K yang bisa ditampung dan diselesaikan sehingga meminimal kemungkinan yang masih tersisa untuk ASN P3K guru. Lalu terkait dengan penempatan, kita akan hitung perhitungan ya, pertama tentunya formasi yang sudah diajukan. Saat tadi Bapak contohnya guru bahasa Inggris, ya berapa formasi yang sudah diajukan untuk guru bahasa Inggris, teman. Tapi sebenarnya kita juga akan mendorong pengajuan formasi sehingga seluruh guru bahasa Inggris yang ada honorer itu bisa mendapatkan formasi. Nah, jadi pertama tentunya kita harus prinsipnya juga memprotek honorer di sekolah induknya, kan Pak. Itu menjadi salah satu juga isu yang ingin kita selesaikan prinsipnya. Jangan sebisa mungkin, tentunya mungkin ini tidak bisa maksimal, tidak bisa ideal, tapi prinsip kita bagaimana caranya semaksimal mungkin honorer di sekolah induk itu tetap bisa ditempatkan di sekolah induk sepanjang tetap ada kuota atau formasinya. Nah, jika kemudian formasinya itu tidak ada lagi di sekolah induknya, maka dia ditempatkan di satuan pendidikan yang lain, sebisa mungkin tentunya yang paling dekat dengan sekolahnya, tempat dia yang induk yang ada, tapi yang pasti tentunya tetap di pemerintah daerahnya, kabupaten atau kota atau provinsi.
wilayah kewenangan di mana dia bertugas. Nah, sesudah itu, ya kalau misalnya masih tidak bisa, kita bisa mengajukan mekanisme yang mungkin ini akan lebih sedikit perlu koordinasi karena mungkin ada Pemda yang lain tadi yang sudah kita tayangkan juga hasil dari seleksi tahun lalu, di mana ada 117.000 formasi yang sama sekali tidak ada pelamarnya. Itu tadi juga digarisbawahi oleh Pak Deputi, Pak Alex Denny. Kita bisa membayangkan di tengah banyak guru-guru yang sudah lulus passing grade yang tidak dapat formasi, tapi ada 117.000 formasi yang sama sekali tidak ada pelamarnya. Tidak ada pelamarnya. Jangankan yang tes dan lulus, pelamar aja enggak. 117.000. Artinya kita bisa melihat bahwa ketersebaran bagaimana kita menyelesaikan untuk masalah SNP3 harus dilihat secara keseluruhan. Nah, jika ini memungkinkan, maka kemungkinan bisa untuk sebagai ASN mungkin ditempatkan di daerah lain, tapi perlu tentunya koordinasi dengan baik gurunya dan juga pemerintah daerah yang yang akan dituju. Jadi ini merupakan sebuah langkah-langkah, tapi kita sebisa mungkin prinsipnya harus bisa ditempatkan di sekolah induknya atau satuan pendidikan yang paling dekat atau di pemerintah daerah di mana dia bertugas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Abbas. Saya kembalikan Pak Abbas.